Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Dunia Salesman. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah materi terkait dengan salesman, yaitu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang salesman. Oke, sebelum itu bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel saya, bantu channel saya dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar rekan-rekan bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, langsung saja ke materi. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang salesman. Sebelum kita beranjak ke syarat-syaratnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari salesman itu. Salesman adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan untuk mencapai suatu target penjualan dari sebuah perusahaan. Salesman merupakan tulang punggung keberhasilan dari sebuah perusahaan atau sebuah unit usaha atau seseorang yang mempunyai usaha di bidang distributor produk tertentu. Jadi tanpa adanya seorang salesman, perusahaan atau unit usaha atau orang yang memiliki suatu usaha di bidang distributor produk itu tidak bisa apa-apa, karena mereka bisa keberlangsungan perusahaan mereka itu karena penjualan produk yang dijual oleh salesman atau yang kita kenal selama ini sebagai dari omset perusahaan. Salesman itu ketika menjalankan sebuah pekerjaannya itu akan menghasilkan sebuah omset. Omset itulah yang menunjang keberlangsungannya sebuah perusahaan atau sebuah unit usaha atau seseorang yang memiliki usaha di bidang distributor produk tertentu. Oke, itu pengertian dari salesman. Kemudian apa sih fungsi-fungsi salesman dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah unit usaha? Yang pertama adalah menawarkan produk ke konsumen. Itu adalah salah satu fungsi dari seorang salesman. Jadi tanpa adanya seorang salesman, produk yang dimiliki perusahaan itu tidak akan terdistribusi atau tidak akan terjual kepada konsumen atau kepada toko tertentu. Kemudian yang kedua itu meyakinkan calon pelanggan atau meyakinkan calon konsumen. Terkadang kita menawarkan sebuah produk ke seseorang itu tidak tentu seseorang itu atau konsumen itu langsung mau membeli produk kita. Yaitu tugas salesman salah satunya adalah meyakinkan calon konsumen biar dia mau beli produk dari salesman itu atau dari perusahaan itu. Yang kemudian yang ketiga yaitu mengarahkan sasaran. Sales juga harus mampu untuk mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual. Itu fungsi salesman yang ketiga. Kemudian fungsi salesman yang keempat itu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai seorang salesman itu tidak semata-mata untuk menggali sebuah keuntungan dari sebuah penjualan, tetapi di sisi lain adalah seseorang yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau bisa dikatakan sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat membutuhkan suatu produk, kita mempunyai produknya sebagai solusi. Makanya kita melayani masyarakat. Jadi fungsi salesman yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai pelayan masyarakat. Bisa dipahami seperti itu. Kemudian syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang salesman. Yang pertama adalah niat yang kuat. Karena tanpa adanya niat, suatu pekerjaan atau suatu aktivitas itu tidak maksimal untuk mendapatkan hasilnya. Yang kemudian yang kedua itu harus mempunyai impian. Kenapa impian?
impian kita sebut juga dengan sebuah cita-cita. Karena sebuah cita-cita menjadi pembakar semangat kita atau sebagai bahan bakar semangat kita untuk menjalankan profesi sebagai salesman. Impian dengan mimpi itu beda ya. Kalau mimpi itu dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan tidur. Kalau impian itu dalam keadaan sadar, kita mempunyai sebuah keinginan atau mempunyai sebuah cita-cita. Kemudian yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Kenapa harus berbudi pekerti luhur? Karena kita bersosialisasi dengan orang ya, bukan dengan benda mati, tapi dengan orang yang mempunyai perasaan, yang mempunyai hati. Jadi kita harus berbudi pekerti yang luhur kepada calon konsumen kita atau calon pembeli kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan konsumen atau dengan pembeli. Kemudian yang terakhir adalah pandai membaca peluang. Artinya kita harus bisa menentukan produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah nanti produk yang akan kita jual. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, kami ingatkan lagi, jangan lupa pada rekan-rekan yang baru mampir di channel saya untuk bantu channel saya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.